Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk materi eh, pemaksimalan website sekolah kita, yaitu SMKN 1 tamyanglayang.sch.id yang pada kali ini kita fokus pada penilaian atau eh, subdomainnya asesmen ya. Kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana cara login dan mengecek akun apakah sudah benar atau belum. Kali ini kita ulang kembali ya untuk akunnya ya, untuk mengecek akun. Saya menggunakan minjam akun Ibu Emia ya. Kemudian kita masukkan password yang sudah diberikan kemarin ya. Kita login. Oke, kalau di komputer sendiri boleh disimpan biar tidak berulang kali kita memasukkan password. Tapi kalau di komputer umum maka kita pilih 00 aja ya. Ini Ibu Emia sudah masuk ya, sudah masuk di akunnya. Kemudian sekarang kita mau mengelola mata pelajaran ini ya, atau mata pelajaran yang sudah kita didaftarkan. Itu di sini ada pendidikan agama Islam ya. Kembali lagi, apabila Bapak Ibu didaftarkan atau mengampu lebih dari satu mata pelajaran, maka akan bersusun di sini beberapa mata pelajaran yang dipercayakan atau diamanahkan kepada kita. Tapi karena ini ya, Bu Emia hanya mengajar satu mata pelajaran, maka hanya muncul satu ya. Kita klik. Nah, di dalamnya ada beberapa pengaturan, ada tab course, ada tab setting, ada tab partisipan, ada tab grade, report, dan lainnya. Lainnya ini ada apa? Nanti ini lebih lanjut. Nanti ada question bank, ada content bank, ya, dan lain sebagainya. Ada di sini, nanti kita bisa membuat sertifikat secara langsung. Itu kalau kita lebih expand lagi. Namun untuk tahap awal ini kita cukup atau memaksimalkan beberapa tab yang ada di sini saja. Ya. Untuk kali ini ya, mungkin di penampilan pertama kita masuk itu tidak seperti ini ya. Ini sudah saya buat ya untuk uji coba. Nah, untuk bisa mengubah ini semuanya, jangan lupa diaktifkan edit modenya di sini. Edit mode. Kalau sudah aktif, cirinya ada nih, tanda-tanda pensil untuk mengedit ya. Kalau yang belum diedit, di sini akan berubah namanya secara default ada section 1, section 2, section 3 ya. Atau ada yang berbentuk tanggal. Kalau eh, format pembelajarannya masih berformat mingguan, bukan berformat topik atau section. Ya. Kemudian untuk merubah menjadi seperti ini sangatlah mudah ya, dengan cara kita klik nih tanda pensilnya. Nah, kemudian kita ketikkan apa yang ingin kita eh, berikan di sini. Apabila sudah, cukup di enter ya. Berikutnya coba kita klik ini. Di sini sudah ada isinya pengumuman. Misalnya pengumumannya seperti ini. Nah, untuk menulis ini itu di mana? Ya, kita bisa klik di sebelah sini ya. Ada yang namanya edit setting.
Di edit setting inilah kita bisa mengetikkan ya, isi yang ingin kita masukkan di dalam situ. Saya contohkan di sini pengumumannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya ahlan wa sahlan fi dirasah tarbiyah diniyah al-islamiyah wal akhlakul karimah, yang artinya kurang lebih selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan pembinaan budi pekerti. Boleh ditambahkan misalnya kita tambahkan ya, kita menggunakan format bullet and numbering ya. Ini bullet, ini numbering ya. Kita menggunakan numbering nomor 1 misalnya. Pilihlah kelas yang sesuai. Kemudian berdoalah, berdoalah sebelum memulai pembelajaran. Kemudian belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tanya lagi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini contohnya. Kalau sudah kita tambahkan, boleh kita simpan. Ya, kita bisa mungkin Bapak Ibu memiliki desain Canva yang bagus, boleh langsung diinsertkan di sini, tidak diketikkan satu-satu ya. Itu menggunakan ini ya. Pokoknya silakan nanti dieksplor lebih lanjut. Saya menjelaskan fungsi dasarnya saja. Klik save ya. Bisa kita lihat sudah apa yang kita tambahkan tadi sudah masuk di sini di pengumuman. Nah, untuk kembali lagi ke beranda utama pembelajaran kita klik yang di sebelah sini. Klik di sini. Berikutnya adalah kita membuat kelas-kelas ya, yang di dalamnya nanti ada topik-topiknya. Ini saya sudah membuat satu. Ya, kalau default di tempat Bapak Ibu sekalian itu masih section-section tadi, caranya cukup diedit di sininya. Ya, nah sekarang kita lihat ini sudah ada kontennya. Ini untuk materi berikutnya. Ya, bagaimana merubah ya section-sectionnya atau menambahkan sectionnya ya. Ini kita pastikan mode editnya on, kemudian klik add. Nah, ini. Nah, ini kita bikin menjadi kelas berikutnya. Nah, kelas kita seragamkan ya. Karena kalau kelas 11 silahkan di enter. Nah, kita tambahkan lagi edit di sini kelas 12 ya. Silahkan di enter. Oke, sudah. Kita ada 3 kelas yang akan kita kelola. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang hanya mengajar satu kelas saja? Ya, eh, maka secara umum Bapak Ibu kami tambahkan di semua mata pelajaran yang diampu, ya, terutama guru kejuruan, guru program keahlian, itu di dasar kejuruan, kemudian di mata pelajaran program keahlian, ya, itu semua guru produktifnya saya tambahkan di dalamnya. Ya. Nanti kita hanya mengisi konten-konten di kelas mana atau di mata pelajaran mana
di kejuruan mana kita mengampu. Ya, itu saja untuk sederhananya. Jadi nanti misal di TKR, ya, di TKR Pak Herpi misalnya. Walaupun beliau hanya mengajar di kelas 12, tapi tetap bisa mengakses yang kelas 10 dan kelas 11 pada dasar kejuruan dan program keahlian. Nah, begitu juga mata pelajaran yang diampu lebih dari satu orang guru ya. Contohnya pendidikan agama ini sendiri. Ini beliau diampu oleh dua orang, yaitu Bu Emia dan Ibu Lini. Nah, maka dua orang guru itu jangan membuat kelas masing-masing. Ya, konsepnya apa? Konsepnya adalah konsep MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, kelas 10 pastinya capaian pembelajarannya akan sama di jurusan apapun. Ya, cuma yang beda adalah bagaimana atau metode apa yang kita gunakan. Bagaimana cara kita mengajarkannya. Itu yang berbeda. Tetapi capaian pembelajarannya pasti adalah sama. Nah, jadi kelas 10 ini diampu oleh dua orang. Kelas 11 pendidikan agama diampu dua orang. Kelas 12 juga diampu dua orang. Nah, ini format untuk membuat kelas. Ya, kita buka tab berikutnya. Ya, kita buka tab berikutnya. Apa isinya? Tab berikutnya di sini adalah nama mata pelajaran. Ya, kemudian nama pendeknya apa, kemudian ini masuk ke dalam kategori mana. Ya, semua mata pelajaran yang masuk mata pelajaran umum itu strukturnya kami tetapkan berdasarkan struktur yang ada pada kurikulum Merdeka, yaitu berdasarkan Permendikbud 12 tahun 2024. Ya, jadi pengelompokannya mengikuti itu. Sedangkan kurikulum yang lama maka mengikuti kurikulum yang baru. Nah, kemudian di sini, apakah kursus kita ini bisa terlihat atau tidak, nampak atau tidak, ditampilkan atau tidak? Berikutnya, yang di sini, ya, ini dimulai kapan? Nah, ini karena saya ngekliknya kemarin tanggal 17, maka tanggal 17 terdata di sini. Kemudian ini, kalau kita membatasinya, boleh diaktifkan. Kalau kita tidak membatasi, maka jangan dicentang. Kalau dicentang gini, maka nanti di tanggal 8 September, ya, kursus itu tidak bisa diakses. Ya, kursus itu sudah selesai. Nah, ini tidak wajib karena tidak ada berbintang. Kemudian deskripsinya, ini silahkan boleh diisi, boleh tidak. Ya, kalau mau diisi ya deskripsi, summary-nya mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Boleh eh, capaian, misalnya capaian pembelajaran untuk semester 1 adalah bla 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 bla. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang menginginkan tampilannya makin bagus. Ya, ada kodenya, ada kode, ada logonya. Ya, tentunya logonya juga disesuaikan dengan itu mata pelajaran apa. Ya, saya baru bisa membuat satu, tapi dengan harapan dengan dipaparkannya ini, ya nanti Bapak Ibu bisa menghias kelasnya sendiri atau mata pelajarannya sendiri dengan icon-icon yang menarik, yang tentunya mencerminkan konten mata pelajaran tersebut. Nah, berikutnya di course formatnya, ya ini ada di sini tadi, apakah mau section atau mau mingguan atau single activity atau sosial. Nah, silahkan.
Tapi saya sarankan karena ini masih mengelompok satu ya, kita bikin section, kita bikin kelas. Kalau yang weekly ini ya adalah mingguan. Jadi satu minggu, satu minggu, satu minggu. Ya, kalau ini hanya satu aktivitas saja. Ya, nanti ini bisa dijadikan konten di dalamnya. Di dalamnya section ini bisa kita jadikan. Ya, itu. Kemudian ini penampilannya. Apakah kursus kita paksa untuk berubah semuanya ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau default-nya? Kalau default-nya berarti adalah ke bahasa Inggris. Number of announce, ya, pengumuman akan diberikan berapa, ya. Ini tidak begitu prinsipil, ya. Silahkan dieksplor. Kalau sudah mengadakan perubahan, jangan lupa save and display. Maaf kalau ada background suara lagu anak-anak ya, karena anak lagi libur di rumah, lagi senengnya nonton YouTube ya. Ini, ini yang pertama. Nah, berikutnya kita masuk ke tab ini. Ini tab yang penting juga yang harus kita sampaikan sebelum nanti mengisi kontennya ya, yaitu di partisipan ya. Kalau kita rubah menjadi bahasa Indonesia, kita klik di sini ya, coba di perubahan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia ya. Caranya klik di ini, ini boleh diedit ya. Kalau mau metuk keluar gambarnya silahkan nanti masuk ke profil ya. Nah, silahkan diedit profil ya, diedit profil. Nah, edit profil ini ya, diedit profil. Kemudian kalau mau menambahkan gambar kita itu berada di sini. Ya, klik sini, kemudian cari filenya, upload, telusuri ya, di mana file kita yang memuat foto kita ya, yang memuat foto kita ya. Coba sebentar, kemarin Ibu Emia rasanya ada mengirim foto untuk ya, ya, bentar ya, saya carikan dulu agar langsung bisa kita praktikkan. Nah, bentar ya, agar bisa kita praktikkan, kita cari file untuk fotonya. Mana tadi ya, web. Bentar, ayo. Nah, ini ya, temu ya, kita masukkan, kemudian kita upload. Kita tunggu uploadnya selesai hingga muncul fotonya, baru kita update profil. Nah, muncul sudah fotonya ya. Ini untuk mengeditnya. Kita kembali lagi, mana tadi? Kita kembali lagi untuk merubah bahasa dulu. Ya, cara merubah bahasanya. Ya, profil, geser ke belakang, geser ke bawah. Ya, klik di segitiga terbalik ini ya. Kemudian pilih bahasa. Kemudian bahasa apa yang ingin kita tetapkan. Nah, sekarang kita kembali ke kursusku lagi ya. Kembali ke kursus lagi di tadi ini. Nah, tadi
partisipan. Di sini sekarang menjadi peserta ya. Karena kita sudah merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Klik di peserta. Ada peserta yang ditambahkan oleh admin, yaitu guru. Ya, setiap mata pelajaran sudah kami tambahkan gurunya masing-masing. Maka dari itu, di video pertama sudah saya sampaikan, kita pastikan apakah mata pelajaran yang kita ampu itu sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian, bagaimana cara menambahkan yang lainnya, terutama ini siswa. Ya. Maka kita dapat menggunakan dua tab yang tersedia, baik yang di atas ini, daftarkan pengguna atau enroll user kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau yang berada di bawah ini, daftarkan pengguna, enroll user. Ya, itu kita tambahkan satu persatu. Karena apa? Pada versi 4.4.3 ini, modelnya masih ada sedikit bug. Ya. Kalau di versi sebelumnya, kita dengan mudah mendaftarkan ini secara massal. Contoh, klik tadi ya. Begitu kita cari, maka akan muncul semuanya. Nah, kemudian bisa massal kita tambahkan. Nah, kemarin saya sudah mengajukan perbaikan ke penyedia layanan. Semoga bugnya itu bisa diperbaiki sehingga kita bisa cepat untuk melaksanakan enroll user ini. Nah, kemudian di dalam user, ya, di dalam user ini admin membuat kodifikasi untuk mempermudah ya penambahan atau menambahkan user itu dengan kode seperti ini. Ya, saya contohkan 10 TO 1. Nah, yang di bagian muka ini adalah nama lengkapnya, ya, nama lengkapnya siswa. Kemudian yang di sini berikutnya adalah kodifikasi sekolah, kelas dan rombelnya. 10 teknik otomotif rombel pertama. Kemudian underscore 2024 ini adalah untuk kodifikasi tahun angkatan. Ya, ini adalah angkatan 2024. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar eh, ketika nanti kita berlanjut, itu akan mudah. Kalau yang sudah tidak sebagai siswa, nanti akan mudah oleh admin berikutnya menghapusnya dan menaikkan user dari kelas sebelumnya. Ya, jadi misalnya kita tambahkan satu siswa. Nah, kita cari, ini karena siswa Muslim ya, saya coba untuk mencari dengan nama yang mengindikasikan. Nah, misalnya ini ya, Muhammad Rizky Pramana misal. Nah, ini pada sebelumnya itu kita bisa klik-klik gini. Banyak kita klik semuanya, semua yang kita indikasikan siswa kita kita klik bisa ya. Tapi yang di versi 4 ini sepertinya ada permasalahan ya. Semoga nanti setelah ajuan ini bisa diperbaiki sehingga kita bisa cepat ya. Kemudian tetapkan peran. Pada versi sebelumnya kita tinggal klik peran maka kita tidak mengedit lagi. Ya, tapi kita coba ya karena sudah pengajuan kemarin, semoga ini sudah ada tindak lanjut hari ini. Setelah kita pilih ini semuanya, klik daftarkan pengguna. Nah, ternyata masih ya. Ini belum diperbaiki oleh penyedia layanan. Ya, oleh penyedia layanan belum diperbaiki. Ya. Ya. Jadi
Yang masuk paling hanya satu. Coba kita lihat setelah di refresh, ya hanya satu yang masuk. Padahal tadi kita mengklik tiga, ya. Ini ini yang masih ada bug di sini. Tapi eh, jangan apa ya, jangan risau. Kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita akan semakin hafal cara menambahkan siswa, ya, dengan klik berulang-ulang pada hal yang sama, ya. Kemudian, kalau yang baru ditambahkan, ini tidak ada peran. Nanti akibatnya apa? Dia bisa mengakses pendidikan agama Islam atau bisa mengakses mata pelajaran yang kita ampu, tetapi tidak full. Dia hanya sebagai bisa melihat saja. Kalau ada soal, dia nggak bisa mengerjakan, ya. Ada tugas-tugas nggak bisa menyelesaikan, maka agar itu bisa bisa dijalankan dengan baik, maka silahkan dirubah agar seperti ini nanti ya, menjadi siswa. Ya, caranya klik di sini, kemudian tuliskan siswa atau kalau yang eh, format Inggrisnya adalah study, ya. Jadi klik. Nah, dia mendapatkan peran sebagai siswa. Untuk menyimpannya, klik tanda disket ini. Ya, tanda disket ini. Sip, simpan, berubah menjadi siswa. Berikutnya juga sama. Nah, kalau gurunya dua, ya ini bisa kerjasama. Yang satunya nginput, satunya merubah perannya. Jadi, eh, dua orang bisa bekerja sama, pekerjaan bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya, Eh, siswa kita tambahkan. Nah, oke. Misalnya lagi di matematika atau inputnya bareng-bareng, inputnya dipisah, ya. Yang Ibu Emia misalnya kelas 10 TKR 1, Ibu Lini 10 TKR 2, atau yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, masukkan semuanya nanti ke sini. Nah, sampai di sini, maka siswa-siswa yang kita daftarkan ini nanti bisa mengakses seluruh kursus yang kita ampu, terutama bisa mengakses ini, bisa mengakses ini. Ya, ya. Semua siswa tadi bisa mengakses seluruh sekolah, seluruh kelas. Ya, tapi nanti ketika ada seperti ini, ya, ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses, ya, dengan cara di sini. Ya, itu nanti pada video berikutnya, ya. Untuk ini saya cukupkan sekian dulu, ya. Semoga bisa dipahami, bisa memberikan nilai tambah untuk pengetahuan kita di dalam pengelolaan pemaksimalan website SMKN 1tamyanglayang.sch.id. Selamat pagi dan selamat berlibur, tetap terus belajar, semangat tanpa pantang menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.